أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Umar bin Khattab pernah mengatakan yang artinya, "Aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku, karena aku tak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik dariku." Pertama, kita akan membahas tentang definisi produksi. Sebenarnya apa sih produksi itu? Menurut Dr. Muhammad Rawas, Qolahiji memberikan padanan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj, yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil'atin au khidmatin, yaitu mewujudkan atau mengadakan sesuatu barang atau jasa. Selanjutnya adalah tujuan dari produksi. Nah, teman-teman tahu nggak tujuan produksi untuk apa? Ya, betul sekali. Tujuan kita untuk berproduksi adalah untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Atau menurut terminologi usul fikih, itu untuk mewujudkan maslahah atau maqasidus syariah, yakni maslahah dunia akhirat. Tujuan produksi secara spesifik, yang pertama adalah berproduksi bukan semata-mata mencari laba, tetapi juga mewujudkan manfaat bagi kemaslahatan umat secara umum. Kedua, mewujudkan kemandirian umat dalam bidang ekonomi. Ketiga, memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan fungsi sosial. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga. Kemudian yang kelima, sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah nilai-nilai tauhid pada produksi. Nah, sebenarnya tauhid itu apa sih? Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan penafian segala sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. 1. Melakukan kegiatan produksi adalah perintah Allah. Oleh karena itu, aktivitas produksi dipandang sebagai ibadah. 2. Berproduksi bagi seorang muslim merupakan aktualisasi keberadaan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. 3. Bekerja untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam rangka menafkahi keluarga adalah jihad fisabilillah. 4. Kemampuan manusia berproduksi sehingga mampu menikmati hasil-hasil produksi dan mendapatkan harta karena berproduksi merupakan nikmat yang harus disyukuri kepada Allah, karena Islam mengutuk manusia yang kufur akan nikmat, yaitu yang terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 dan juga Quran Surat Al-Adiyat ayat 6. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. 5. Melihat pentingnya peranan produksi dalam mewujudkan kemakmuran, maka Al-Quran dan Sunnah memerintahkan manusia untuk bekerja keras dalam mencari penghidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 6. Kegiatan produksi tidak boleh menghasilkan barang-barang yang haram, seperti khamar, daging babi, gelatin babi, serta jasa-jasa terlarang, perjudian, riba, prostitusi, dan lain sebagainya. Bagaimana berproduksi menurut syariah?
Pertama, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Kedua, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Sabda Nabi, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ketiga, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Keempat, kegiatan produksi dalam rangka mewujudkan maslahah, yaitu maqasidus syariah, yakni mewujudkan harta sebagai qiyam atau pilar kehidupan. Kemudian yang kelima, berproduksi bukan semata-mata mencari laba, tetapi juga mewujudkan manfaat bagi kemaslahatan umat secara umum. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islami sesuai dengan maqasidus syariah. Kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu doruriyah, kebutuhan pokok atau primer, hajiyah, kebutuhan pelengkap atau sekunder, tahsiniyah, kebutuhan tersier. Ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan keadilan, aspek sosial kemasyarakatan, memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dan yang keempat, menurut Metwali, pada dasarnya teori produksi dalam konsep Islami berbasiskan pada kewajiban sedekah atau amal soleh. Secara sederhananya, fungsi tujuan yang Islami dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan F kecil dalam kurung F besar, G, di mana Y sama dengan tujuan perusahaan, F sama dengan tingkat keuntungan, G sama dengan pengeluaran untuk sedekah atau amal soleh. Jika M menunjukkan tingkat keuntungan aktual, maka dapat dibuat formulasi M sama dengan R minus C minus G, di mana M sama dengan tingkat keuntungan aktual, R sama dengan penerimaan perusahaan keseluruhan atau total revenue, C sama dengan biaya-biaya atau variabel maupun tetap, G sama dengan pengeluaran sedekah. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kawan-kawan semua bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.